Hey, berjumpa dengan kami di Pelototin, podcast kelompok 13, Internet of Things. Pelototin bukan segmen yang menyeramkan, tapi yang kita bahas punya dampak yang menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, halo semuanya. Welcome to Pelototin, podcast kelompok 13, Internet of Things. Hey, gimana nih kabar kalian semua? Covid ini kalian pasti di rumah aja kan? Gak ada kerjaan, isinya pasti rebahan terus. Daripada kalian gak ada kerjaan, mending dengerin podcast kita nih. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Syifa. Di sini aku nggak sendirian nih. Aku juga bakal ditemenin temanku buat nemenin kalian cerita tentang masalah kesehatan. Oke, langsung kita sapa aja ya. Halo Syifa dan halo teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan podcast kelompok 13 Internet of Things. Pokoknya dimanapun kalian berada, kami akan menemani kalian semua dan tentunya akan memberikan pengetahuan baru nih. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, aku Dwi Wahyuni sebagai podcaster 2. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih ke Syifa, bagaimana kabarnya malam hari ini? Wah, kabarku baik nih, cuma lagi galau aja ditinggal doi main Mobile Legends. Aku sedih. Kalau kamu sendiri gimana Dwi kabarnya? Kabar aku pastinya baik dong, dan aku juga semangat banget nih. Karena kan sekarang kita mau bahas topik yang menarik banget gak sih? Wah, setuju banget sih, topik perdana kita ini emang menarik banget. Spill dong kak. Oke, jadi topik yang malam ini akan kami bahas adalah KESPRO. Nah, KESPRO itu adalah singkatan dari kesehatan reproduksi. Alasan kami memilih topik ini adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya remaja terhadap kesehatan reproduksi. Padahal pengetahuan KESPRO itu sangat penting dan bisa membantu remaja dalam menjalankan hidup menjadi lebih dewasa loh teman-teman. Coba deh aku mau nanya, menurut Syifa KESPRO itu apa sih? Kalau aku coba kutip dari WHO, kesehatan reproduksi itu suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Jadi, KESPRO tuh bukan semata-mata secara fisik kita sehat gitu, Dwi, tapi mental sama sosial juga masuk ke dalam aspek KESPRO. Selain itu juga, kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Nah, iya aku setuju banget sama Syifa. Jadi bukan cuma fisik aja yang dijaga ya teman-teman, tapi mental dan sosial juga harus turut diperhatikan. Tapi Syif, kalau aku lihat-lihat lagi nih ya, KESPRO itu seringkali digenderisasi. Hah? Genderisasi gimana, Dwi? Jadi orang-orang awam tuh suka beranggapan kalau KESPRO itu cuma identik dengan kaum hawa aja. Padahal kan, baik laki-laki maupun perempuan yang namanya KESPRO itu penting banget gak sih? Terutama buat remaja-remaja yang baru aja memasuki masa pubertas. Penting banget nih bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang KESPRO dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap KESPRO. Wah, bener banget sih Dwi, apalagi di masa pubertas itu kan para remaja mengalami perubahan fisik, psikis, dan emosi yang mana dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Nah, iya bener banget tuh. Makanya pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan KESPRO dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Setuju banget, BTW aku punya tips nih untuk menjaga organ reproduksi. Wah, gimana tuh Syif? Oke, langsung aja nih, ada banyak nih tipsnya, ayo kita simak. Yang pertama, Anda pakai handuk yang lembut, garing, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam ganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang keempat, buat cewek nih, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, kalau buat cowok, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual, serta menurunkan risiko kanker penis.
Nah, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita, pokoknya kudu harus wajib banget nih mulai menerapkan kebiasaan ini ya. By the way, aku mau nambahin juga dong Shift tentang bagaimana sih cara menjaga cash pro. Boleh banget dong Dwi, gaskeun. Nah, tadi kan Shiva udah jelasin ya dari sisi menjaga kebersihannya. Nah, selain menjaga kebersihan, ada juga loh hal-hal dasar lainnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga cash pro nih guys. Yang pertama, dengan cara pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Yang kedua, mengetahui penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi. Yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Yang keempat, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko. Tuh teman-teman, mulai sekarang wajibun banget ya langsung terapin tips-tips yang udah kita sampein tadi. Jangan sampai kalian abai sama masalah cash pro ini, karena nanti akibatnya bisa fatal banget guys. Misal nih, kalau kita nggak pernah dapat edukasi mengenai cash pro tuh nggak menutup kemungkinan bisa ngebawa kita ke aktivitas-aktivitas yang dilarang kayak free sex, terus habis itu berlanjut ke pernikahan muda, kehamilan usia muda, komplikasi aborsi, dan yang ngeri juga nih penyakit menular seksual. Takut ya. Nah, jangan sampai nih teman-teman yang udah dengerin podcast kita masih abai dan bersikap acuh tak acuh terhadap cash pro. Karena cash pro emang sepenting itu. Saking pentingnya, Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia telah menetapkan bahwa cash pro mencakup 5 program terkait loh. Wah, serius? Apa aja tuh Dwi? Iya, serius. Yaitu mulai dari program kesehatan ibu dan anak, program kesehatan reproduksi remaja, program pencegahan dan penanggulangan, program keluarga berencana, dan program kesehatan reproduksi usia lanjut. Ternyata emang sepenting itu ya. BTW Dwi, waktu bincang-bincang kita kayaknya udah mau habis nih. Gimana ya? Sedih deh. Waduh, sayang banget ya. Padahal lagi asik banget nih pembahasannya. Wes, gini aja buat teman-teman yang masih kepo nih, terutama tentang isu-isu kesehatan, kalian wajib banget stay tune di channel YouTube kita dan tunggu episode selanjutnya. Yeay! Yap, betul banget. Kalian juga boleh banget loh request topik apa yang mau dibahas buat next episode. Caranya, kalian follow Instagram kita di pelototin.id dan boleh banget isi question box yang bakal kita share di Snapgram. Nah, bener banget nih. Oh iya, mau ngingetin juga, podcast kita bakal upload setiap seminggu sekali di hari Sabtu jam 8. Yang jomblo udah paling oke dengan podcast kita nggak sih buat nemenin malam minggu? Cie yang nggak punya pacar. Iya nih, bener banget. Daripada yang jomblo-jomblo nih gabut di malam minggu, mending dengerin podcast kami aja. Bakal dapat banyak pengetahuan baru loh. Oke, pokoknya pantengin terus podcast kami. See you in the next episode. Stay healthy and bye. See you.